Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, senang sekali di bulan Rajab ini yang mendekati Sya'ban dan kemudian nanti akan kepada Ramadan, kita masih senantiasa diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti kajian keislaman setiap minggunya, setiap pekannya di TVRI Sumatera Utara, yaitu Mimbar Agama Islam. Pemirsa, di bulan Rajab ini, tepatnya tanggal 20 Rajab 1445, tentunya diperingati peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa yang di luar kebiasaan. Apa itu? Yaitu peristiwa perjalanannya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian naik ke langit, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka pada hari ini kita akan membahas atau menelaah kembali sejarah tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Di studio telah hadir bersama kita narasumber yang berkompeten di sini, Al-Ustadz kita, Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Hasan Matsum LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih di bulan Rajab, tepat kita bahas Isra Mi'raj ya Ustadz ya. Baik Ustadz. Selanjutnya kita juga sebelum kita mengkaji kajian kita pada hari ini, kita akan sama dulu mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita, yaitu Ananda Gharal Habibi Sembiring. Quran Surah Al-Isra ayat 1-5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل
تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 1 sampai dengan 5. Ustadz, kalau kita dengar tadi apa yang dibaca oleh ananda kita ini, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haula. Ini kan identik sekali, tak bisa lagi ditafsirkan yang lain. Ini peristiwa perjalanan Nabi Muhammad. Betul begitu ya Ustaz? Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada kita pemirsa, Isra wal Mi'raj ini dari segi pengertian kalimatnya apa Ustaz? Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi mujtaba ahli sidqi wal wafa. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah telah hantarkan kita pada bulan Rajab 1445 Hijriah yang kita kenal juga dengan bulan Isra wal Mi'raj. Dalam kesempatan ini kita berbincang sejenak tentang Isra wal Mi'raj yang juga merupakan bagian dari pengalaman kita berulang-ulang bersama para asatidz, para mubaligh. Tapi mungkin secara mendalam kita belum memahami apa itu Isra dan Mi'raj. Nah, inilah tadi yang dipertanyakan, apa pengertian dari Isra dan Mi'raj. Secara bahasa, Asra ini diambil dari kata saro yasiru, yaitu berjalan. Lalu dibubuhkan ada hamzah di depannya menjadi asra, memperjalankan. Di sini tentu orang yang ada dalam kalimat memperjalankan ini, objeknya itu adalah terima jadi, namanya
ada sesuatu yang memperjalankan sesuatu lainnya. Dalam hal ini Allah memperjalankan Rasulullah. Nah, dari sisi pengertian ini kita melihat bahwa Allah dalam surah Al-Isra ayat 1 itu tadi, asra bi'abdih, memperjalankan hambanya. Nah, hambanya ini tentu menjadi sesuatu yang multitafsir. Arti multitafsir itu belakangan muncul beragam pendapat. Apakah Rasulullah Muhammad itu Allah perjalankan dengan jasadnya atau ruhnya? Itu jadi masalah, kan gitu kan. Nah, tetapi umumnya ulama meyakini bahwa kata abdun itu adalah ruh dan jasad. Walaupun dua pandangan ini dalam kitab tafsir Jamul Bayan fi Ta'wilil Quran oleh Ibnu Jarir At-Tabari dijelaskan bahwa dua pandangan itu ada. Nah, dari sisi pengertian bahwa subhanalladzi maha suci Allah, yaitu tanzih minan naqais. Kata subhana itu adalah membersihkan sifat Allah dari segala kekurangan. Jadi tidak mungkin Allah tidak mampu memperjalankan hambanya, kira begitu. Nah, hambanya di sini adalah lengkap jasad dengan ruh. Jadi bukan hanya ruh saja, atau sebaliknya bukan jasad tanpa ruh, mayat tidak mungkin, kira-kira begitu ya. Nah, oleh karena itu memang lebih masuk akal kalau hanya ruh saja, atau seperti saya sebutkan tadi, umumnya ulama meyakini ruh dengan jasad, dan tidak mungkin jasad saja. Nah, itu dia. Ini dari sisi pengertian bahasa dan istilah tentang Isra yang kita lihat ini. Nah, kemudian ada Mi'raj. Jadi Isra ini kita ulang ayatnya karena tegas di situ sebagaimana dikatakan oleh Dr. Juli tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi asra Allah perjalankan itu untuk Isra-nya dari Masjidil Haram Makkah sekitarnya ilal Masjidil Aqsa, yaitu ke masjid yang jauh yang kita kenal dengan Baitul Maqdis. Gitu. Ini sudah hafal kita semua. Nah, kemudian ada Mi'raj yang dirangkaikan. Nah, Mi'raj ini adalah perjalanan Rasulullah secara spiritual. Jadi ini ada perjalanan sosial, ada perjalanan spiritual. Nah, di bumi ini perjalanan sosialnya, kemudian naik ke langit menjalani perjalanan spiritual. Kita sebut dengan Mi'raj. Dari Masjidil Aqsa Allah perjalankan lagi. Jadi lagi-lagi ini bukan Rasulullah inisiatif sendiri buat alat sendiri, menggunakan fasilitas sendiri, tapi sekali lagi Allah yang memi'rajkan, Allah yang menaikkan, tentu karena dia merupakan satu perbuatan yang Allah fasilitasi, tentu semua Allah siapkan untuk itu. Nah, artinya apa? Bahwa kalau menurut akal sehat kita, pertama tidak mungkin seseorang bisa naik ke langit, yang kedua tidak mungkin orang bisa bertahan dengan kondisi di langit. Nah, ini tapi karena Allah mi'rajkan, maka Allah fasilitasi, sampailah Rasulullah ke Sidratul Muntaha, sampai ke bawah Arasy. Pada surah An-Najm disebutkan qaba qausaini awadna, ya kan? Jadi sampai di langit juga banyak yang diperjalankan. Iya, banyak diperjalankan sampai Rasulullah Muhammad bertemu dengan Allah yang jaraknya kalau surah An-Najm menyebutkan ya sekitar dua tombak. Itu kalau dulu bahasa orang mengenal tombak, kalau kita mungkin sekarang meter ya. Meter mungkin 2-3 meter gitu. Tapi pada masa itu mungkin ya ukurannya budaya tidak mengenal meter, budaya mengenal tombak. Makanya surah An-Najm menggunakan bahasa ini karena ayat ini akan disesuaikan dengan budaya di mana ayat ini diturunkan. Baik. Nah, ini menarik ini Ustaz. Tadi kita sudah mengetahui bahwa Isra ini adalah perjalanan dari bumi ke bumi lainnya. Ya. Tapi Mi'raj ini dari bumi naik ke langit. Ya, nah, ini Isra dan Mi'raj. Tapi kita akan bahas lagi nih Ustaz. Ya. Kapan sebenarnya terjadi Isra Mi'raj ini? Tapi sesaat lagi Ustaz. Baik. Pemirsa, kami masih akan kembali saat lagi setelah pesan-pesan berikut ini.
Alhamdulillah, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Hari ini dalam Mimbar Agama Islam kita membahas peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ustaz, tadi kalau kita sudah memahami dari segi kalimat Isra wal Mi'raj ini, sebenarnya Isra Mi'raj ini terjadi peristiwanya kapan, Ustaz? Baik. Memang nanti ada khilaf di sana. Tapi sebelum saya jelaskan khilafnya, saya ingin menghantarkan terlebih dahulu mengapa terjadi Isra dan Mi'raj ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Isra dan Mi'raj ini bukan sebuah peristiwa biasa, dan itu kita maklumi. Tetapi sebetulnya ada peristiwa-peristiwa luar biasa yang menghantarkan Isra dan Mi'raj ini. Ya, apa itu? Saya akan cerita sekelumit saja, tentu tidak banyak karena kesempatan waktu yang terbatas. Pertama, sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, ada kita kenal Amul Khuzni. Nah, Amul Khuzni ini sering diceritakan orang karena wafatnya istri dan paman. Bukan hanya itu saja. Amul Khuzni itu jauh di awal itu sudah terjadi, yaitu tahun pembaikotan. Nah, jadi tahun pembaikotan Rasulullah bersama sahabat ini terjadi pada tahun ke-7 kenabian Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah beserta sahabat itu dideportasi, dikeluarkan, dibaikot istilah sekarang, ya, itu di satu lembah yang mana lembah itu tidak jauh dari daerah Tanah Haram atau Makkah, dari tahun ke-7 kenabian sampai dengan tahun ke-10 kenabian. Jadi hampir 3 tahun sempurna. Lama juga ya, cukup lama. Nah, apa yang terjadi selama baikotan ini? Ya, pertama, orang-orang Quraisy Mekah itu sudah membuat patokan ketentuan bahwa tidak dibenarkan orang-orang kafir Quraisy bertransaksi muamalah dengan Muhammad dan para sahabat. Tidak boleh saling mengawinkan, tidak boleh berkunjung. Itu luar biasa itu. Tidak boleh mengunjungi. Nah, ini satu putusan yang luar biasa dalam rangka menyingkirkan dalam masa memberikan hukuman kepada Rasulullah dan para sahabat. Ini terjadi hampir 3 tahun. Hukumannya karena mengesahkan Allah tadi. Ya, karena mengesahkan Allah. Hukumannya karena Rasulullah membawa sebuah agama baru, keyakinan baru, yang ini menjadi ancaman bagi keyakinan animisme mereka, ataupun keyakinan sudah ada pada masa itu, keyakinan syirik itu. Nah, kondisi yang begitu sulit di tempat pembaikotan ini telah memaksa sahabat Rasulullah termasuk untuk memakan apapun yang seadanya. Sampai mungkin tak terbayang bagi kita hari ini ya, bagaimana Rasulullah itu disajikan oleh istrinya Khadijah yang sangat dia cintai dan mencintai Rasulullah itu. Khadijah sampai memasak sandal, bayangkan itu. Jadi mungkin bagi kita hari ini belum ada saya dengar di Medan ini orang makan sandal. Tapi Rasulullah itu sampai makan sandal. Dipotong oleh Khadijah. Mengapa sandal? Karena memang sandal pada masa itu baik Rasulullah, para sahabat itu kan terbuat dari kulit-kulit onta. Sandal itu kan kulit ya. Jadi kulit onta, kulit kambing itu kan dibuat mereka menjadi sandal-sandal. Sudah habis semua makanan ini. Tidak ada lagi. Lalu Khadijah melihat ada peluang ini, kalau istilah kita kikil ya. Ini ada kikil. Tapi kikil yang sudah dibuat sandal, yang sudah digunakan Rasulullah untuk aktivitas kesehariannya oleh Khadijah. Tidak ada jalan lain. Inilah yang ada, dipotong oleh Khadijah. Bayangkan itu. Itulah perjuangan Rasulullah, perjuangan agama ini. Nah, berlalu masa itu, masuk tahun ke-10 kenabian, seluruh pembaikot itu dibatalkan. Orang-orang kafir Quraisy sendiri yang membatalkan ini, karena tidak tahan melihat penderitaan. Bagaimanapun mereka masih punya hubungan kekeluargaan ini kan, nah, dulu dibatalkan. Akhirnya kembali Rasulullah bersama sahabat ke area Makkah. Sekembali dari sana, tahun ke-10 kenabian itu, apa yang terjadi? Nah, disinilah yang kita sebut dengan puncak Amul Khuzni itu. Wafat istri, wafat paman. Istri yang menjadi penopang perjuangan dakwah, paman yang juga melindungi perjuangan dakwah. Dua-dua sudah hilang.
seandainya kita lah mengalami ini, saudara para pemirsa dirahmati Allah. Saya tidak tahu ini. Ya. Tapi itulah kata Rasulullah. Asyaddul bala alal anbiya. Jadi sekuat-kuatnya ujian, sebesar-besarnya ujian itu kepada siapa? Pada para nabi. Jadi jangan kita mengira bahwa karena Allah cintai, karena Allah sayangi lalu tak diuji. Malah makin kita Allah cintai, makin Allah sayangi, makin kita soleh, ujian makin berat. Ini jangan kita nanti baru mau tobat lalu surut. Kenapa? Ya Allah, mau jadi orang baik kok susah kali. Memang susah. Mau jadi orang baik itu banyak ujian. Rasulullah mengatakan. Karena hadiahnya surga ya. Iya. Karena kata Rasulullah, asyadul bala alal anbiya. Jadi ujian terberat itu diberikan para nabi, semua solihin, kemudian orang-orang soleh, semal amsal pa amsal. Setelah itu baru orang-orang berikutnya sesuai derajat keimanannya. Nah ini, jadi setelah meninggal Rasul, meninggal istri, meninggal paman, ini puncak kesenangan luar biasa. Ya kalau bahasa kita, Rasulullah dalam keadaan kebingungan seperti itu, itulah makanya dia sering menyendiri di sekitar Ka'bah itu. Termasuk ketika malam Isra Mi'raj itu, dia berada di Hijr Ismail, sesuai dengan riwayat Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Diceritakan di situ bahwa Rasulullah ketika itu berada di Hijr Ismail. Ketika didatangi malaikat itu kan. Nah, jadi kita melihat di sini, saudara pemirsa rahimakumullah, bahwa tidak ada kata sukses sebelum kita melampaui berbagai ujian. Jadi jangan kita mau sukses tapi cengeng, oh jangan. Nggak akan sukses itu. Oleh itu, terutama ini para anak muda ya. Anak muda ini kita jadikan ini peristiwa pengantar Isra Mi'raj ini sebagai bagian dari pembelajaran untuk kita. Anak-anak muda kalau mau sukses silahkanlah, terus berjuang, cari peluang-peluang, banyak tantangan, ini bagian dari pengalaman yang akan memperkaya, memperkuat kita semua untuk meraih sesuatu yang lebih baik, yang lebih sempurna. Insya Allah, sebagaimana kata penyanyi kita, semuanya akan indah pada waktunya. Insya Allah. Nah ini kenapa? Rasulullah begitu, setelah dia melalui tahapan-tahapan kesulitan itu, dia mendapatkan keindahan pada waktunya. Kapan itu Allah Isra Mi'raj kan dia. Makanya kata ulama, ada ulama sebagian memberikan pemahaman, Isra Mi'raj ini ya salah satu memang itu adalah litasliyah, untuk hiburan. Ya kita juga kalau udah capek di Medan ini kan, Sumatera Utara, berangkat pagi, pulang sore, ya sesekali beli tiket lah. Kemana? Ke luar negeri, naik pesawat. Ya. Entah apa, berhibur. Kita butuh itu. Nah, ini para ulama juga ada yang menyatakan ini bagian dari Allah menghibur Rasulullah. Perjalankan. Belum ada saya dengar, ya saya kira bukan hanya belum ada. Yakin kita tidak akan pernah ada ya. Ada orang traveling, ya kan, berhibur diri. Ya berangkat dari Medan mungkin ke luar negeri, habis itu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Kalau ke bulan mungkin ya, itu ada fasilitasi untuk itu kan, atau ke planet lainnya ada fasilitasi untuk itu. Tapi mungkin sampai ke langit apa ke Sidratul Muntaha ini kita yakin tidak ada. Tapi ini bagian dari sesuatu yang dalam dunia ilmiah dipelajari orang. Jadi bagaimana Rasulullah dulu di Allah hibur ya dengan traveling itu. Nah orang sekarang kan begitu. Ini hidup sudah berat ini, ujian apa namanya kesulitan kita alami. Nah ini butuh hiburan. Dari mana kita ambil itu inspirasi dari Isra Mi'raj. Gitu dia. Jadi kita berangkat dari negeri ini, ya berangkat keluar, ya mungkin ada lagi kemampuan, fasilitas. Wah kita kemana ini? Wah kita bagusnya ini, mungkin pada masanya nanti bisa terjadi ya. Kita bagusnya sekarang ini kita ya traveling lah. Ke Mars dulu, Mars. Kan gitu. Bisa saja nanti suatu saat orang akan berangkat ke Mars. Kan gitu kan? Untuk apa? Ya berhibur diri, melihat suasana di Mars. Baik. Begitu Nah, ini dia. kan berarti kan Ustadz ketika Rasulullah naik Ya. ada melihat hal-hal baru Iya, ya. di langit dan Ya. itu banyak diceritakan dalam Betul, hadis betul, sehingga betul. menjadi ibrah bagi kita. Iya. Apa-apa saja yang dilihat Rasulullah ketika Mi'raj ke langit? Baik. Nah, tadi kita sudah pelajari, sudah pahami bahwa ini bagian dari cara Allah, salah satunya ya, menghibur Rasulullah setelah mengalami amul huzni tadi. Nah, dalam perjalanan itu Allah katakan linuriyahu min ayatina. Kan itu dia. Salah satu tujuan Isra Mi'raj itu adalah Allah mau memperlihatkan kepada nabinya, kekasihnya ini,
Rasulullah Muhammad ini apa? Satu gambaran-gambaran, satu tamsilan-tamsilan yang menjadi ibrah, menjadi pelajaran untuk kehidupan. Berbagai referensi yang kita lihat menggambarkan tentang peristiwa itu. Walaupun ada plus minus, ada hitungan 8, ada 9, ada 11, kira-kira kejadian-kejadian dilihat Rasulullah itu. Nah, hal-hal terpenting bisa kita lihat pertama adalah Rasulullah melihat di sana dalam perjalanan Isra Mi'raj ini di berbagai referensi diletakkan di awal itu. Yaitu ada orang yang baru menanam gandum atau sejenisnya, baru ditanam, sudah dipanen. Tanam lagi, panen lagi, tanam lagi, panen lagi, tidak pernah berhenti. Bahkan semakin ya dipanen, semakin banyak lagi. Nah, jadi ditanya oleh Rasulullah kepada Jibril yang menemaninya ketika itu. Karena dari perjalanan dari Hijri Ismail terus ke ke Masjidil Aqsa sampai ke Muntaha itu kan bersama Jibril ya. Nah, ditanya pada dia, Jibril itu apa kira-kira maknanya? Kata Jibril, ya Muhammad, itulah gambaran orang yang menyedekahkan hartanya. Orang menyedekahkan hartanya itu tidak akan pernah berkurang. Orang menyedekahkan hartanya, begitu kita bersedekah, yakinlah Allah beri ganjaran yang berlipat ganda. Tapi kadang-kadang kita ini kan banyak terjebak dalam sifat materialisme. Ini masalahnya. Hitungan matematika. Ya, matematika itu. Nah, lalu ya katanya kalau kita bersedekah 1.000, maka Allah akan segera kasih 2.000, 3.000 atau 7.000, lipat 7, harga lipat 100 kira gitu. Mana? Ya. Kalau memang hitungan-hitungan kita, maka kita balik. Allah kasih kesehatanmu itu kalau mau kau bayar berapa ribu, berapa juta sudah itu. Kira-kira begitu. Nah, jadi janganlah hitungan kita hitung materialisme. Kalau kita kasih sedekah ke jiran tetangga orang miskin 1.000, lalu Allah kasih dari langit 7.000. Tidak seperti hitungannya. Tapi kesehatan juga Allah ya, kasih Ustaz, ya, kesehatan, Allah kasih keluarga yang baik, kan gitu. Ya, kita tidak butuh banyak biaya untuk menghidupi keluarga. Itu kan luar biasa itu. Tapi kalau penyakit semua datang, malah lebih besar pengeluarannya ya Ustaz ya. Makanya bersedekah. Makanya kata Rasulullah, ada salah satu hadis Rasulullah yang cukup indah ini. Baik. Dawu mardokum bisadaqah. Obati orang sakit antara kamu dengan sedekah. Baik. Apa hubungannya kan gitu? Nah, tapi itu tadi, sedekah itu begitu Allah kasih. Baik, ini menarik sekali nih Ustaz. Masih ada lagi yang dilihat-lihat oleh Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Tapi kita akan bahasnya sesaat lagi. Insyaallah. Pemirsa, saat lagi kami akan kembali. Tetaplah bersama kami. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, masih bersama kami. Hari ini kita membahas bagaimana peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Ustaz, langsung lagi nih Ustaz. Tadi setelah melihat keajaiban orang yang bersedekah, ternyata dapat luar biasa balasannya. Apalagi Ustaz yang dilihat Nabi Muhammad ketika Mi'raj? Baik. Para pemirsa dirahmati Allah, kita ambil iktibar ya dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Dari apa yang dilihat Rasulullah. Tadi sudah ada Rasulullah melihat orang yang rajin bersedekah, balasannya luar biasa, terus mengalir kebaikan-kebaikan itu. Yang kedua, ada lihat Rasulullah seseorang yang memikul kayu. Kayu yang dipikulnya ini sebenarnya sudah berat. Dia sampai bongkok memikul kayu itu. Tapi herannya, orang ini terus mengutip kayu ini. Dinaikkan lagi. Padahal sudah berat ya? Sudah berat sekali. Dikutip lagi dalam perjalanan itu, dinaikkan lagi. Rasulullah kagum betul melihat peristiwa ini. Tanya kepada Jibril, Jibril, ini apa lagi ya Jibril? Ada orang mengangkat kayu sudah berat, saking beratnya sampai badannya bongkok, tapi dalam perjalanan dia jumpa kayu, masih kayu itu dinaikkan. Kata Jibril, Rasulullah, ini gambaran dari umatmu nanti yang kau tinggalkan, yaitu orang-orang yang memegang amanah, orang-orang yang diberi jabatan. Dia sebenarnya sudah berat melaksanakan satu jabatan ini.
Sudah berat dia mempertanggungjawabkannya, berat dia melaksanakannya, sudah berat. Tapi begitu dia jabatan satu lagi, dia ingin lagi tuh, pegang lagi. Ada jabatan lagi, pegang lagi. Makanya kita lihat ada orang kadang-kadang jabatannya sampai ketua di sana ketua, sini ketua, sana sekretaris. Banyak sekali. Padahal satu pun sudah berat. Nah, orang seperti ini kata Rasulullah, inilah gambaran orang yang terlalu banyak jabatan sehingga tidak mampu untuk melaksanakannya. Nah, oleh karena itu bagi kita ini menjadi iktibar lagi. Jabatan ini ya adalah sebuah amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bahwa setiap kita memimpin jabatan yang kita kerjakan, memimpin jabatan yang kita terima, dan kita pasti dimintai pertanggungjawaban. Nah, oleh karena itu ini para pemirsa jadi pelajaran kepada kita. Ini musim-musim orang berebut jabatannya sekarang. Sebentar lagi kita akan mengikuti pemilu, baik pilpres maupun pileg, ya kan, gitu juga DPD. Nah, ini tentu doa kita mereka dapat mencapai cita-citanya dan bertanggung jawab terhadap apa yang dicapai tersebut. Nah, itu harapan kita. Ini yang kedua. Baru ada lagi. Nah, ada lagi dilihat oleh Rasulullah. Ada orang yang menjulurkan lidahnya. Setelah lidah itu terjulur, digunting. Dia julur, dia gunting sendiri. Terjulur, gunting, putus, terjulur lagi, gunting lagi, terjulur lagi, gunting lagi. Begitu seterusnya. Ini Nabi juga heran, mengapa ini ada orang aneh betul ini. Dia menggunting lidahnya sendiri, putus lidah itu, digunting lagi. Kata Jibril, ya Muhammad, ini gambaran dari umatmu, orang-orang yang menyampaikan kebaikan. Orang-orang yang menyampaikan kebaikan, tapi dia lupa untuk melaksanakan kebaikan disampaikannya tersebut. Ya, misal lah, kita di rumah mungkin kita suruh anak kita sholat, kita suruh anak kita mengaji, anak belajar ngaji sana, belajar ngaji, belajar Al-Quran. Sementara dia tidak pernah dia belajar Al-Quran itu. Dia sendiri tidak paham membaca Al-Quran. Nah, jadi kita suruh orang berbuat baik, tapi kita lupa diri kita sendiri. Ini orang lidahnya itu akan dia potong sendiri nanti. Makanya kita pengajar kebaikan yang kita ajarkan ini semaksimal mungkin haruslah kita berupaya, berikhtiar. Walaupun kata Rasulullah, allimu anni wa ballighu anni walau ayah. Sampaikan kepadaku hal-hal yang baik daripadaku, kata Rasulullah, walaupun hanya satu ayat kebaikan itu. Itu kebaikan yang kau pahami. Ya. Tapi kita harus ikhtiar, bukan hanya kita sampaikan untuk diri kita sendiri supaya kita terlepas dari ancaman yang ada dalam peristiwa ini. Baik Ustaz. Nah, hal yang sering sekali kita dengar dari kajian-kajian tentang Isra Mi'raj termasuk adalah perintah sholat ini adalah perintah yang diturunkan pada Isra Mi'raj ini. Boleh dijelaskan itu? Baik. Puncak dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Tadi di Isra ya. Nah, di Mi'raj ini puncak perjalanan Mi'raj itu adalah Rasulullah menerima wahyu untuk melaksanakan ibadah sholat. Makanya pada surah An-Najm yang saya bacakan tadi sambungannya, fa'auha ila abdihi ma'auha. Jadi Allah mewahyukan kepada Muhammad apa yang diwahyukannya. Apa itu? Wahyukan itu adalah salah satunya tentang pelaksanaan sholat yang kita laksanakan pada hari ini. Dalam kitab Kasyifatus Saja, Syarah Safinun Najah, ini karya ulama besar Indonesia, kita bangga, yaitu Muhammad An-Nawawi. Dijelaskan di sana tentang bagaimana peristiwa Rasulullah ketika menerima sholat ini. Rasulullah begitu sampai di hadapan Allah mengucapkan at-tahiyatul. Tahiyat itu yang kita baca itu adalah dialog Rasulullah dengan Allah ketika itu. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Lalu Allah jawab, assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nabi tidak mau keselamatan, keberkahan itu hanya untuk dirinya, maka Nabi jawab dengan kalimat assalamu alaina wa ala ibadis shalihin. Keselamatan juga, keberkahan juga bagi kami dan orang-orang soleh, kata Nabi. Nah, ini
peristiwa dialog ini adalah peristiwa ketika Rasulullah menerima wahyu sholat. untuk perintah untuk melaksanakan sholat itu. Nah, jadi tahiyat yang kita baca ini, para pemirsa yang dirahmati Allah, harus muncul sebuah kesadaran bahwa kita sedialog ini kepada Allah gitu. Itu yang terpenting dari sholat ini, karena Jadi jangan cepat-cepat juga ya ya, Ustaz ya? makanya kita dialog, maka munculkan kesadaran. Makanya dalam ungkapan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kata beliau ini, orang yang tak menyadari dia sholat menghadap kepada Allah, artinya khusyuk, kata Imam Ghazali batal sholatnya itu. Sampai sehalus itu. Iya, Ustaz? itu. Mengapa? Karena dalam fikih kiblat kita itu kan Ka'bah. Salah satu syarat sah sholat itu menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat, syaratnya tak terpenuhi, otomatis sholatnya batal. Kata Imam Ghazali, kiblat hati kita itu apa? Ya Allah. Ketika hati kita kiblatnya menerawang ke sana kemari, tidak kepada Allah, otomatis tidak menghadap ke kiblat. Karena tak menghadap kiblat, maka hakikatnya pun batal. Itu kira-kira kiasannya. Nah, ini bagi kita, ya, kepada para pemirsa, mungkin ada di antara kita, termasuk ya saya sendiri, ya sudah sholat sekian lama, umur sekarang sudah 54 tahun, ya. Nah, mungkin seberapa yang penuh kita ingat kepada Allah ketika sholat. Tapi tetap berusaha ya Ustaz. Kita harus berusaha, kita wajib berusaha, bahwa perintah sholat yang Allah berikan kepada Rasulullah dengan cara Rasul dipanggil langsung, bukan hanya SK diberikan kan, nah, tidak ada surat keputusan ini tugas, tidak, tapi Rasul dipanggil untuk menerima surat keputusan ini, kira-kira begitu, untuk menerima wahyu ini, perintah ini, yaitu berupa perintah sholat yang mari kita jaga. Hadis yang sangat terkenal menjelaskan kepada kita, awalu ma yuhasabil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi nanti yang pertama dihisab pada hari kiamat, hari perhitungan, hari hisab nanti adalah sholat kita. Iza soluhat sholat amali wajib fasal. Jadi kalau selamat, bagus sholat kita ini, baguslah yang lain. Makanya pada pemirsa, mari kita ikhtiar terus menerus untuk, ya, bagi yang belum, laksanakan mungkin dapat 1-2 waktu dulu kan gitu. Memang tidak mungkin sekali jadi kan. Nah, yang sudah 1-2 waktu masuk 3, begitu selanjutnya sampai nanti Sempurna insya Allah 5. Allah sempurnakan ibadah kita, maksudnya ibadah sholat ini. Baik. Ya. Nah, ini Ustadz menarik sekali tadi Mi'raj. Nah, kalau Mi'raj itu banyak yang dilalui, tetapi ada juga pertanyaan oleh masyarakat ya Ustadz. Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada apa sehingga diperjalankan ke Masjidil Aqsa, Ustaz? Karena ini kan jauh sekali jarak tempuhnya, Ustaz. Kenapa tidak langsung ke langit aja begitu, Ustaz? Gitu, Kenapa harus singgah dulu ke Masjidil Aqsa? Transit kalau kita katakan. Itulah, ya. Tepat dulu, Ustaz. Baik, para pemirsa dan rahmati Allah, ini satu cerita yang sangat menarik. Saya ingin para pemirsa fokus di sini. Nah, jadi jangan salah memahami. Tapi fokus nih, Ustaz. Fokus ya. Begini, pertama, Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu, saya ingin garis bawahi, itu kunjungan balasan, itu dulu. Kunjungan balasan siapa? Sebelumnya dari Baitul Maqdis itu telah ada kunjungan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ke Makkah Al-Mukarramah. Perintah Allah membawa Ismail yang masih bayi itu, ya, diperintah ke Mekah. Apa yang diperintahkan? Mencari pondasi Ka'bah yang akan dibangun itu. Wa idz yarfa'u Ibrahim min qawaida minal bait wal Ismail, ya kan? Jadi ingatlah ketika Ibrahim mengangkat kembali pondasi Ka'bah beserta Ismail. Kenapa? Karena ketika itu Ka'bah itu sudah terkubur pada masa banjir bandang era Nabi Nuh, kan gitu kan? Nah, pada Nabi Ibrahim pada masa itu disuruh kembali dicari dan dapat itu. Nah, belakangan, ya, ketika Rasulullah bisa menikmati indahnya Ka'bah itu, Allah perintahkan untuk kunjungan balasan dulu ke sana. Nah, ini artinya apa? Ada penyatuan akidah di situ. Jadi akidah tauhid itu dari Gurun Sinai, ya, Wattini wa zaitun wa turi sin wa hadzal baladil amin, itu satu paket. Jadi akidah kita itu akidah tauhid dari Mekah, Masjid Aqsa itu adalah akidah yang sama. Jadi jangan ada
pemikiran oh Muhammad buat akidah sendiri, tidak. Ini satu paket. Ya, satu paket. Nah, jadi itu yang pertama, di kunjungan balasan. Yang kedua tadi saya sebutkan sekaligus ya, ini simbol penyatuan akidah ya, yaitu kaidah tauhid. Nah, selanjutnya Baitul Maqdis ini atau Masjid Al-Aqsa ini adalah satu tempat yang sangat istimewa. Dulu sebelum Ka'bah menjadi kiblat umat Islam sampai hari ini, umat Islam ini pernah menjadikan Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa itu sebagai kiblat lebih kurang 16 bulan ya. Sejak Allah perintahkan berpindah ke Ka'bah sampai hari ini kita berpindah ke Ka'bah. Artinya bahwa Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis ini punya keistimewaan tersendiri. Setelah Masjid Haram, Masjid Nabawi adalah Masjid Al-Aqsa yang harus kita jaga. Itu dia intinya. Rasulullah mengatakan suatu hari ditanya oleh seorang sahabat ya. Jadi Maimunah, Maimunah ini bukan Maimunah istri Rasulullah, Maimunah seorang sahabat yang sudah dimerdekakan. Bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, abtina an Baitul Maqdis. Ya Rasulullah, tolong beri fatwa kepada kami tentang Baitul Maqdis. Kata Rasulullah, "Utuhu fasallu fih." Ya, datangi Baitul Maqdis itu dan salat kalian di Baitul Maqdis itu. Masjid Al-Aqsa termasuk. Baitul Maqdis itu kan satu hamparan saja ya. Satu hamparan luas, Masjid Al-Aqsa ada di situ. Nah, datang ke Baitul Maqdis itu. Salat di sana. Karena salat di situ kata Rasulullah sama dengan 1000 salat di tempat yang lain atau pada hadis lain sama dengan 500 kali salat di tempat lain. Nah, kata Maimunah, ya Rasulullah, tidak semua kita, tak semua kami ini punya kemampuan, punya harta untuk berangkat ke Baitul Maqdis. Nah, kalau mau tidak mampu kata Rasulullah, pohdi ilaihi. Ya, beri hadiah untuk Baitul Maqdis ini. Beri hadiah. Nah, ini menarik. Apa nanti bentuk hadiahnya? Zaitun. Nah, gitu ya, bentuk hadiah. Ini bentuk ya. hadiahnya apa supaya pemirsa ini gitu jangan kemana-mana nih Ustaz. Oke, ya baik. Ya. Nah, pemirsa kita masih akan kembali bentuk hadiahnya apa nanti sesaat lagi. Baik. Tetaplah bersama kami. Insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa masih bersama kita di sini. Ya, langsung saja, Ustadz silakan disambung tadi cerita kita. Ya, baik. Jadi oleh Maimunah tadi ditanya kepada Rasulullah, ya, kalau kami tidak mampu ya Rasulullah untuk datang, untuk sholat di sana, mengambil fadilah dari Baitul Maqdis, apa yang harus kami lakukan? Kata Rasulullah, fa'ahdi ilaihi zaitan. Maka beri hadiah kepada Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa yang sekarang kita kenal. Apa bentuk hadiahnya? Di teks itu disebut zaitun, minyak zaitun. Untuk apa? Yusraju fihi, supaya bisa dinyalakan lampu-lampu penerang-penerang di Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa itu. Nah, man ahda ilaihi kana kaman shalla fihi. Kata Rasulullah, barang siapa memberikan hadiah untuk bisa menerangi Masjid Al-Aqsa, itu sama nilai pahalanya, nilai fadilahnya dengan melaksanakan sholat di Masjid Al-Aqsa itu. Nah, makna bisa kita ambil dari memberikan penerangan di sini adalah untuk terus menjaga Masjid Al-Aqsa itu. Jadi harus dipelihara. Harus dipelihara. Bagaimana kita memberikan penerangan di sana kalau barangnya tidak ada lagi? Kita hanya bisa memberikan penerangan Masjid Al-Aqsa itu kalau Masjid Al-Aqsa masih ada. Kita bisa penerangan kepada Baitul Maqdis kalau Baitul Maqdis masih ada. Kalau tidak ada, ya di mana kita letakkan lampu-lampu kita ini? Makanya dalam kata ini para pemirsa dirahmati Allah, mempertahankan Masjid Al-Aqsa itu wajib hukumnya. Termasuk dalam akidah kita. Karena itu wasiat Rasul. Jadi jangan kita pandang bahwa wasiat Rasul itu hanya Makkah, Madinah, ya Rasulullah. Tidak. Masjid Al-Aqsa ini wasiat Rasulullah. Yang namanya wasiat itu wajib kita jaga. Makanya jauh-jauh hari Rasulullah mengatakan, man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza. Orang yang bersedia memberi perbekalan kepada tentara perang, kepada orang-orang yang jihad fisabilillah, ya kan, maka orang ini sudah masuk dalam kategori ikut jihad fisabilillah. Padahal kita hanya memberikan support, katakanlah peralatan, dana,
uang untuk minum, kira-kira begitu. Nah, hanya itu yang kita bisa berikan. Tapi dalam hitungan nilai pahala dari Allah SWT, kita sudah masuk pada kategori yang ikut berjuang di lapangan jihad tersebut. Nah, oleh karena itulah para masyarakat rahmati Allah, tidak ada pilihan bagi kita hari ini kecuali mari kita sama menyelamatkan Masjid Aqsa. Dengan apa? Kita tidak mungkin bisa ke sana. Kalaupun kita ke sana mungkin jadi persoalan baru. Mengapa kita tidak punya kemampuan berperang? Kita tidak pandai memantik senjata. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Allah tuntut kita bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kita. Nah, ini dulu pernah terjadi pada masa Rasulullah. Itu Utsman bin Affan, para pemirsa, kan tidak ikut perang Badar. Tidak ikut dia. Lalu ketika dia tidak ikut, ini sahabat-sahabat yang ada orang-orang munafik, orang kafir, orang munafik ini itu mencari jalan ini untuk memfitnah Utsman. Wah, ini Utsman tak benar ini. Ya, masa sahabat-sahabat ikut perang Badar dia tidak ikut? Kata Rasulullah, Utsman tidak ikut perang Badar tapi telah mengambil saham dalam bentuk memberikan sebagian hartanya untuk perlengkapan perang Badar. Dia tidak ikut perang Badar karena menjaga istrinya Ruqayyah yang lagi sakit berat dan memang wafat tidak lama setelah itu. Nah, kata Rasulullah, Utsman itu syahid. Nah, gitu dia intinya. Rasulullah mengatakan Utsman itu syahid. Padahal Utsman belum meninggal. Tapi Rasul mengatakan syahid. Syahid apa? Syahid dengan hartanya. Nah, syahid dalam arti kesaksian. Kesaksian. Ya. Nah, ini kita juga seperti pemirsa, kita mengambil seberapa yang mampu kita jadikan diri kita bagian dari syuhada di jalan Allah dengan harta yang kita miliki. Alhamdulillah, karena kebetulan saya ketua MUI Kota Medan. MUI Kota Medan tetap membuka rekening bantuan untuk itu, dan kita alhamdulillah melalui MUI Sumatera Utara dan MUI Pusat, MUI Medan sudah menyalurkan donasi bantuan dari umat Islam Kota Medan ini hampir 270 juta. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus bertambah ya Ustaz. Ini tahap 3 kita buka. Kita telah mengumpulkan kemarin sampai semalam itu sudah terkumpul 37 juta sekian. Jadi inilah upaya kita yang bisa menjaga Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis sebagai bagian dari wasiat Rasulullah SAW dan tempat sejarah adanya Isra dan Mi'raj. Kita khawatir nanti para pemirsa ada dibaca anak-anak kita, subhanallazi asra bi 'abdihi ila Masjidil Aqsa. Ya, mana Masjid Aqsa itu? Yang ada dalam Quran ini. Oh, ada. Mana? Dulu ada dulu. Jangan sampai begitu. Sekarang nggak ada lagi. Udah habis. Nah, ini kan na'udzubillah ini. Na'udzubillah. Jangan sempat ayat ini dibaca anak cucu kita, tapi bukti tidak ada lagi. Ini satu kesedihan. Makanya, saya ulang lagi, para pemirsa, tidak ada pilihan kita kecuali mari kita bersama mempertahankan dan membela Masjid Aqsa. Baik Ustaz, ini di akhir kita Ustaz, menarik sekali memang karena terkait dengan Isra Mi'rajnya di bulan Rajab ini dan Masjidil Aqsa. Singkat saja Ustaz, apa yang mau disampaikan kepada pemirsa? 1 menit Ustaz. Ya. Para pemirsa dirahmati Allah, mari kita mengambil iktibar pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Pertama, kita ambil pelajaran, mari kita laksanakan sholat sebagai amanah terbesar yang dibawa Rasulullah SAW kepada kita dari hadiah Isra Mi'raj ini. Yang kedua, mari kita jaga bersama Masjid Aqsa sebagai salah satu wasiat terpenting dari Rasulullah SAW. Mari kita sisihkan sebagian harta kita dalam rangka membela, menyelamatkan Masjid Aqsa yang ada di Baitul Maqdis. Demikian saya sampaikan. Baik, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini tentang Isra Mi'raj dan kaitan dengan Masjidil Aqsa ini dapat benar-benar dipahami pemirsa kita di rumah. Terima kasih Ustadz. Terima kasih pemirsa, demikianlah kita sudah membahas apa itu peristiwa Isra Mi'raj, apa yang dilihat Rasul, apa hikmahnya, dan akhirnya mana bukti sejarah yang masih bisa kita lihat, yaitu Baitul Maqdis. Dalam hadisnya Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa kita disuruh untuk melakukan musafir itu kepada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Maka kita harus ke Masjidil Aqsa dan menjaga Masjidil Aqsa. Demikian kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Juli Julaiha Pulungan, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.